Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya pada hari ini tanggal 19 Desember 2020 dengan saya Vikaris Gadis STH. Kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-24. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagimu ya Bapa, atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih pada hari ini kami kembali menaikkan syukur dan terima kasih kami atas berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dalam kesempatan ini kami akan bersama-sama untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu yang sebentar saat kami akan dengar bersama. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, urapi dan kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan kita bersama pada hari ini dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-24, di mana dengan judul perikop lahirnya Simson. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kuasa Allah itu dinyatakan di tengah-tengah umatnya agar umatnya beriman kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tertarik mengambil tema dari perenungan kita pada hari ini, yaitu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah respon iman. Dalam ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satunya yang diberikan perintah melewati malaikat Tuhan, yaitu jangan meminum anggur yang dapat memabukkan. Allah memberikan tugas kepada malaikat utusannya untuk melihat perempuan, yaitu yang bernama Manoah, yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam nas ini, malaikat itu berulang kali bahwa mengingatkan kepada perempuan itu sesuai dengan perintah dari Allah. Yang pertama tadi, jangan minum anggur. Kita tahu kalau kita minum anggur demi kesehatan tubuh kita, tentu itu juga bermasalah dan itu mengganggu kesehatan kita. Apalagi saat yang sama sang perempuan ini atau Manoah sedang mengandung. Bahwa benar adanya perempuan itu juga mendengarkan perintah sang malaikat Tuhan. Dan pada ayat yang ke-24 saya akan bacakan kembali untuk kita sekalian, adalah buah dari imannya yang mendengarkan dan melakukan perintah malaikat Tuhan di dalam ayat yang ke-24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian diberi atau diberkati sehingga anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bayangkan kalau seorang perempuan yang bernama Manoah ini tidak mendengarkan dan tidak melakukan perintah sang malaikat utusan Allah tadi. Mungkin dia tidak akan melahirkan seorang anak laki-laki yang tadi dia beri nama Simson. Itu adalah buah dari iman, respon ketaatan sang perempuan yang mendengarkan apa yang diperkatakan oleh sang malaikat Tuhan tadi. Jangan minum anggur. Itu salah satu perintah. Bahkan banyak perintah lainnya. Dan itu salah satunya
perintah yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini mau mengajar kepada kita apa yang disampaikan itu adalah benar adanya. Dan sebagai respon iman kita tidak hanya sekadar menjadi pendengar, tetapi juga harus menjadi pelaku firman-Nya. Seperti seorang perempuan tadi. Dia tidak hanya sebatas mendengar, tetapi dia melakukannya. Seorang perempuan tadi mungkin kalau tidak ia mendengar perkataan malaikat Tuhan tadi yang disampaikan berulang kali, dan ia sampai kapanpun tidak akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Simson tadi. Itu adalah hasil ketaatan, hasil iman dari seorang perempuan tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi relevansi bagi kita bersama dari perenungan kita pada hari ini? Ada dua hal Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang pertama, jadilah pendengar dan pelaku firman sebagai respon iman kita kepadanya. Yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan kita. Seperti seorang perempuan tadi, bahkan dikatakan dia adalah sebagai seorang perempuan yang mandul. Tetapi suatu ketika utusan Allah menyampaikan bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan apa yang terjadi? Ia pun melahirkan anak laki-laki itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita melewati perenungan kita pada hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena di sepanjang hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami kembali bahwa kami tidak hanya sebatas menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terbukti nyata Tuhan, apa yang didengarkan, apa yang dilakukan itu boleh membuahkan hasil. Seperti seorang perempuan dalam perenungan kami bersama pada hari ini. Hasil dari buah ketekunan imannya, ia dapat melahirkan seorang anak laki-laki, di mana itu adalah berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengajarkan kami juga melewati perenungan ini. Kami tetap setia mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk segenap seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan yang mendengarkan perenungan kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka masing-masing pribadi, keluarga, rumah tangga mereka, dan dalam tugas dan tanggung jawab mereka diberkati oleh Tuhan pun kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap keberadaan kami masing-masing pribadi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan ajar Tuhan untuk kami senantiasa mengingat untuk mengucapkan doa Bapa kami dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.